Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Dr. Anas Lutfi, dosen pengampu pada program Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada video kali ini saya akan menyampaikan uraian yang berkaitan dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKP PPT sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran yang terdapat dalam rencana pembelajaran semester sebagai syarat, yaitu mengenai syarat sahnya kontrak. Sebagai implementasi proses pembelajaran yang mencakup mulai dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Untuk mata kuliah itu sendiri, mata kuliah hukum kontrak dan perasaan kontrak merupakan mata kuliah yang berbobot 3 SKS yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep hukum kontrak serta keterampilan dalam konsep hukum kontrak yang sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini sangat diperlukan terutama untuk mahasiswa pada saat nanti mereka berpraktek di lapangan, karena ini merupakan bagian dari kompetensi praktis mereka. Kemampuan yang diharapkan dari pertemuan ini yaitu bahwa mahasiswa paling tidak mengetahui dan memahami apa itu syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak dalam transaksi bisnis sehari-hari, khususnya penjelasan terhadap pasal 1320 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Materi yang saya sampaikan itu berfokus pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur 4 syarat sahnya kontrak. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan hukum. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, sebab yang halal. Nah, untuk pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan melalui pembelajaran partisipasif yang didukung dengan e-learning. Nah, sebelum perkuliahan, mahasiswa memperoleh materi pembelajaran, referensi, ataupun buku-buku, termasuk juga video pembelajaran yang dapat dipelajari secara mandiri. Pada saat perkuliahan berlangsung, mahasiswa mengikuti penjelasan materi, berdiskusi dengan kasus-kasus yang ditampilkan, kemudian menganalisis apakah kasus-kasus yang berkaitan dengan kontrak itu telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode pembelajaran yang disampaikan adalah menggunakan metode partisipatif, yaitu sesuai dengan yang telah kita sampaikan di RPS. Pada awal perkuliahan, kami akan memberikan studi kasus, misalnya mengenai kontrak yang ditandatangani oleh seorang yang masih di bawah umur, atau kontrak yang dibuat karena adanya paksaan. Mahasiswa kemudian akan diminta untuk mengidentifikasi syarat sah kontrak yang tidak terpenuhi, serta menjelaskan akibat dari hukumnya apabila kontrak dalam kondisi apakah dalam kondisi dipaksa ataupun dibuat oleh anak yang di bawah umur. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga sekaligus menerapkan ketentuan hukum kontrak dalam praktek sehari-hari. Nah, interaksi untuk pembelajaran itu melalui komunikasi dua arah. Pada awal perkuliahan, kami akan mengajukan pertanyaan pemantik untuk memancing rasa keingintahuan mahasiswa. Misalnya, apakah setiap kontrak yang ditandatangani otomatis sah menurut hukum? Pertanyaan tersebut mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis sebelum memasuki pembahasan materi. Untuk asesmen atau penilaian dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan RPS, menggunakan prinsip objektif, transparan, edukatif, dan akuntabel. Teknik penilaian digunakan meliputi partisipasi dalam diskusi, kemudian tugas untuk resume materi, kuis yang kita sampaikan melalui e-learning, ataupun analisis studi kasus yang kita berikan. Kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPS. Sebagai penutup, melalui pembelajaran mengenai syarat sahnya kontrak, saya berupaya memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum kontrak, tapi juga mampu menerapkan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menganalisis berbagai macam permasalahan hukum yang terjadi dalam praktek sehari-hari di masyarakat, termasuk juga dalam dunia bisnis. Hal ini sangat penting untuk karir mahasiswa pada saat mereka nanti praktek di lapangan sekaligus di dunia usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan kali ini. Untuk sesi hari ini, kita akan membahas mengenai syarat sahnya suatu kontrak. Ya. Jadi syarat sahnya suatu kontrak itu nanti diatur secara spesifik di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cuman sebelum mulai, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kontrak di sini itu dalam konteksnya hukum bisnis, ya, bukan hukum keluarga. Karena untuk hukum keluarga ada kawin kontrak misalnya gitu ya. Anda pernah dengar kan? Kawin kontrak kan? Nah ini bukan kontrak yang seperti itu yang dimaksudkan. Kontrak yang kita bahas saat ini adalah kontrak yang berkaitan dengan hukum bisnis atau hukum ekonomi, atau orang biasa masuknya kategorinya hukum perdata, khususnya harta kekayaan, bukan masuk hukum keluarga. Oke? Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui ya. Yang pertama adalah bahwa ketentuan mengenai syarat sahnya suatu kontrak itu diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi pasal ini mengatur mengenai syarat sahnya suatu kontrak atau suatu perjanjian. Ya, yang syarat yang pertama itu namanya kesepakatan. Intinya suatu perjanjian atau suatu kontrak itu tidak bisa dilakukan atau tidak terjadi atau tidak muncul atau belum lahir kalau tidak ada kesepakatan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sering juga kesepakatan itu tidak secara kaku dibuat, tapi dinamis, mengikuti transaksinya. Itulah yang sering kita sebut namanya kesepakatan alamiah yang muncul dalam transaksi sehari-hari. Jadi kesepakatan dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu harus diungkapkan secara verbal. Setuju, iya, tanda tangan, dan seterusnya. Ini mirip Anda pada waktu masa-masa remaja. Anda remaja kah ya? Pernah nembak nggak? Nggak pernah. Wah berat. Kan seringkali ada yang nembak. Nah kemudian dikasih jawaban ya atau tidak. Tapi kan ada juga yang diam-diam jalan terus itu loh sampai akhir hayat. Nah itu kesepakatannya kapan Pak terjadi? Itu kan artinya bahasa tubuh. Namun dalam praktek nanti, terutama dalam praktek bisnis, yang seperti ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena dalam praktik bisnis biasanya kesepakatan harus dibuat secara verbal. Misalnya apa Pak Anas? Misalnya dibuat dengan suatu surat atau dokumen. Dibuat secara tertulis. Ya. Bahkan tidak hanya itu nanti kesepakatannya. Kesepakatannya itu ada juga yang dibuat dalam akta notaris. Tujuannya untuk apa Pak Anas? Supaya para pihak itu punya alat bukti. Apabila nanti salah satu pihak menyatakan, pada waktu perjanjian itu dibuat, aku belum sepakat loh. Hukum mengatur bahwa apabila seseorang menyangkal atau mengemukakan hak, maka dia harus menunjukkan alat bukti. Alat buktinya apa? Percakapan, kan nggak mungkin direkam. Biasanya mereka alat buktinya secara tertulis dalam bentuk yang namanya dokumen. Dokumen itu kemudian ditandatangani. Inilah yang di dalam kehidupan sehari-hari namanya tanda tangan basah. Ya, kenapa? Karena nanti dalam perkembangan zaman ada yang namanya tanda tangan kering. Tanda tangan basah itu tanda tangan yang dibubuhkan ya di atas kertas. Anda punya bolpen? Nah, tanda tangan basah ini seperti ini. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, aku pinjam dulu ya. Jadi kalau misalnya para pihak sepakat ya membuat suatu perjanjian atau suatu kontrak, maka akan mereka membubuhkan tanda tangan di kanan kirinya. Nah, pada saat ditandatangani, tanda tangan ini yang sering dikatakan tanda tangan basah. Ya. Nah, lalu selain tanda tangan basah, ada tanda tangan apa? Yang kedua, tanda tangan kering. Basah kering. Kering itu merujuk pada tanda tangan digital atau digital signature. Oke? Karena tidak pakai tinta. Jelas ya? Jadi, kesepakatan itu dibuktikan dengan tanda tangan. Ya, dengan kontrak telah ditandatangani oleh para pihak. Itu kalau tanda tangannya tanda tangan basah. Sekarang kebanyakan kontrak itu bukan tanda tangan basah, tanda tangannya kering. Yaitu dalam bentuk apa? Digital
contohnya apa? Contohnya Anda. Ya, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 marketplace. Ya kan? Pada saat hari-hari tertentu yang banyak promo, banyak diskon, tanpa Anda sadari, dalam satu hari Anda berkali-kali membuat tanda tangan kering. Aksep, terima, oke, ya, bayar, ceklek. Mau platform Shopee kayak Lazada kayak GoFood kayak semuanya itu tanda tangan kering, itu tanda tangan digital. Ya, itulah yang namanya kesepakatan. Jelas ya? Jadi kontrak itu yang selain real Anda tanda tangani, ada juga kontrak yang tanpa Anda sadari, ya, kesepakatannya itu Anda buat secara digital. Ya, kalau dulu kan nggak ada, kalau sekarang ada. Makanya muncul tanda tangan kering dan tanda tangan basah untuk menyatakan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju. Yang berikutnya, kecakapan. Ini syarat yang nomor 2 sangat penting. Ya, tolong perhatikan baik-baik. Kecakapan ini tidak ada hubungannya dengan penampilan fisik. Ini bukan cakep. Ada orang yang cakep tapi tidak cakep. Ada orang cakep tapi tidak cakep. Ya, dalam kehidupan sehari seperti itu. Kecakapan di sini harfiahnya adalah seseorang berhak untuk mewakili dirinya sendiri. Seseorang bisa mewakili dirinya sendiri, bertindak, bertransaksi, membuat hubungan hukum dengan pihak yang lain. Itu namanya kecakapan. Kecakapan ada 2. Ya, kecakapan mewakili diri sendiri, dan yang kedua, kecakapan mewakili institusi. Kapan seseorang atau apakah seseorang itu selalu dianggap cakap? Tidak. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, seseorang dikatakan cakap kalau sudah dewasa. Nah, sekarang saya akan buka ya. Jadi menurut hukum perdata, seseorang dikatakan dewasa atau mencapai kedewasaan apabila telah berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Namun ya, dalam sistem hukum perdata itu ada beberapa pengecualian. Jadi meskipun Anda belum dewasa, ya, Anda tetap dianggap dewasa untuk perbuatan hukum tertentu. Contohnya apa Pak Anas? Di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diatur, ya, bahwa seseorang yang telah berusia 18 atau 19 tahun, ya, bisa menjadi pekerja. Artinya dia sepanjang Anda berusia 18 tahun, Anda tidak dikatakan tidak masuk kategori pekerja di bawah umur. Jelas ya? Seperti itu. Atau dalam Undang-Undang Kenotariatan, seseorang yang berusia 19 tahun itu bisa menghadap notaris untuk mewakili dirinya sendiri. Ya, artinya dia sudah dewasa untuk menghadap notaris. Kemudian dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya disebutkan bahwa seseorang yang sudah berusia 17 tahun atau punya SIM, punya KTP, mohon maaf, itu sudah bisa mengajukan SIM A ataupun SIM C. Artinya oleh hukum dia dianggap sudah dewasa untuk mengendarai kendaraan bermotor. Ya, jelas ya? Jadi kita Undang-Undang Perdata itu sampai sekarang masih menganut SIM 21 tahun. Meskipun banyak undang-undang yang lain kemudian mulai menurunkan batas usia atau batas usia kedewasaan. Nah, kecakapan di sini, kenapa saya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Karena kan ini kebetulan ketentuan ini memang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1320. Karena itu kita merujuknya ke sana. Selain itu, kecakapan itu juga dibatasi oleh kondisi-kondisi tertentu. Jadi meskipun seseorang sudah berusia 21 tahun, tapi kalau kemudian ada kondisi tertentu, dia tidak bisa dikatakan dewasa. Contohnya apa? Gila. Kenapa? Karena kemudian para pihaknya, salah satunya terutama pihak penjualnya itu, kemudian tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan barang atau komitmen untuk membangun rumah sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian. Oke, jadi objek yang tertentu atau suatu hal tertentu itu merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Kalau objeknya tidak jelas, maka perjanjian itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak sah. Ya,
Contohnya, aku mau kasih rumah ini kalau bulan jatuh ke bumi, ya nggak mungkin. Jelas ya? Nah, transaksi-transaksi yang seperti ini itu tidak mungkin, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Kenapa tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian? Karena tidak memenuhi suatu hal tertentu atau suatu objek yang mungkin untuk dilaksanakan. Nah, kemudian syarat yang keempat itu sebab yang halal. Ini simpel sekali sebab yang halal ini. Sebab yang halal ini adalah bahwa semua perjanjian, semua kontrak itu tidak boleh bertentangan dengan apa Pak Anas? Pertama, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Tidak boleh bertentangan dengan norma-norma sosial masyarakat yang dianggap buruk. Contoh yang paling klasik apa? Contoh yang paling klasik adalah perjudian, narkoba, prostitusi, pijet-pijetan, ya. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, termasuk juga pertaruhan. Ya, makanya ada beberapa nanti di masyarakat yang sering kita lihat itu namanya judi buang sial. Saya pernah datang ke suatu kenduri, ya, kemudian kenduri namanya kenduri Muslim, otomatis religius ya. Nah, kemudian untuk memeriahkan suasana dipanggillah penyanyi dangdut, ya kan? Penyanyi dangdut yang menari-nari di bawah panggung, Pak. Ya, yang atas sibuk menari, penontonnya sibuk bertepuk tangan, menikmati. Yang di bawah panggungnya, di bagian belakangnya sibuk Pak ngocok kartu. Judi. Saya pikir ini asik juga nih. Ya, aku tanya, Mas, gak takut dirahasia sama polisi? Enggak lah Pak, ini kan cuma buang sial aja Pak. Ini main kecil-kecilan aja kok Pak. Ya, nggak besar-besaran. Ya, nah ini nggak boleh ya. Jadi yang seperti ini nggak boleh. Makanya nanti di masyarakat ya, kalau ada hutang judi, itu nggak bisa ditagih via pengadilan atau via polisi. Anda pernah nggak ada bandar judi nagih hutang karena hutang judi via polisi atau pengadilan? Nggak ada. Kenapa? Karena utang judinya sendiri itu ilegal. Artinya oleh masyarakat atau oleh hukum tidak dianggap sebagai sesuatu yang sah. Karena itu utang judi itu tidak sah berdasarkan undang-undang. Kenapa? Karena tidak memenuhi sebab yang halal. Nah, dari 4 syarat ini, 2 syarat yang pertama, ya, kesepakatan dan kecakapan, ini namanya syarat subjektif. Karena berkaitan dengan subjek atau yang membuat perjanjian. Sementara 2 syarat yang terakhir ini adalah syarat objektif. Kenapa? Karena berkaitan dengan objek dari suatu perjanjian. Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya. Ya. Dari pasal 1320 ini kan salah satu syaratnya suatu hal tertentu yaitu objek jelas dan dapat ditentukan. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah seseorang boleh menjual rumah yang belum dibangun? Oke. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi begini, dalam kehidupan sehari-hari ya memang fakta di lapangan, terutama untuk pengembang ya atau perumahan yang primer atau yang pertama, itu banyak menggunakan pre-selling atau pra penjualan. Jadi produknya itu belum ada. Bahkan saya berapa kali ketemu itu tanahnya belum dibebaskan, lahannya masih kosong, masih punya orang lain Pak. Lah tapi sudah dipasang iklan di tempat yang lain, gitu kan? Bahwa di sini akan dibangun klaster Pondok Indah Jilid 3 misalnya gitu ya. Tapi warganya belum dibebasin. Nah kemudian mereka menjual kawasan tersebut. Setelah laku dengan uang yang diterima dari konsumen tadi, setelah mereka DP, mereka membebaskan lahan. Ya kan? Setelah dibebaskan, mereka kemudian minta kredit kepada bank untuk kredit konstruksi, untuk bangun infrastruktur, bangun fondasi, bangun jalan, dan lain-lain. Nah kemudian si debiturnya, mohon maaf, si pembelinya itu ngambil KPR. Begitu dapat komisi KPR atau bagian dari KPR, developer itu baru bangun rumah satu persatu.
Terus ya, kenapa sih panas kondisi terjadi? Karena di sistem perumahan kita, peraturan perundang-undangannya itu tidak ada larangan menjual rumah yang baru mau akan dibuat. Baru mau akan dibuat. Ya. Berbeda kalau Anda membeli rumah second. Rumahnya sudah jadi. Sudah jelas. Oke. Namun, ya, ketentuan seperti ini biasanya ya karena rumahnya belum ada, mereka istilahnya itu bukan akta jual beli, tapi apa namanya? PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Kenapa Pak Anas ya tidak dibuatkan akta jual beli? Karena rumahnya belum ada, tanahnya belum disertifikatkan atas nama developer, bahkan tanahnya belum dipecah ke masing-masing kafling rumah tersebut. Ya, jadi diperbolehkan. Tapi nanti kontraknya itu bukan akta jual beli, tapi perjanjian pengikatan jual beli. Setelah rumahnya jadi, tanahnya, sertifikatnya jadi dan dipecah, baru kemudian dilaksanakan akta jual beli antara developer atau pemilik lahan atau pemilik rumah dengan pihak pembeli. Jadi diperbolehkan, karena di undang-undang kita tidak ada larangan untuk itu. Namun di beberapa negara, ini perbandingan aja ya, di beberapa negara, misalnya di Australia, itu ada larangan untuk menjual properti yang belum jadi. Jadi syarat suatu developer itu bisa menjual adalah kalau dia sudah membuat fisik rumahnya, 70% atau 60%, ada ketentuan seperti itu. Nah, ketentuan ini sebetulnya di Indonesia sudah banyak diprotes ya oleh masyarakat ya, terutama dari lembaga advokasi konsumen perumahan. Tapi sampai sekarang pemerintah belum bergeming ya. Alasannya kalau kita lihat dari pemberitaan di media massa bahwa developer-developer kita itu kebanyakan memang tidak punya modal yang mandiri. Ya, modalnya cuma sebagian lagi ambil dari bank. Karena itu biasanya mereka menargetkan untuk pre-selling supaya mereka laku, dapat uang muka di depan, dapat kredit dari bank, dibangun, ya. Setelah rumahnya laku, setelah dibangun selesai, setelah terima ke konsumen atau pembeli, kemudian mereka baru bisa mencairkan pinjamannya di bank tersebut, ya. Kemudian mereka baru invest ke tempat yang lain lagi. Jadi boleh, karena memang tidak larangan untuk itu, ya. Meskipun dalam beberapa kasus itu sangat merugikan pihak konsumen, ya. Karena kepastian untuk dia menerima rumah itu tepat waktu, di lokasi yang telah ditentukan, kemudian dalam bentuk yang telah ditentukan, itu seringkali diingkari atau tidak terjadi. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Nah, kita lanjutkan ya. Masih panjang sampai pagi ya. Enggak kok. Oke, ini tadi saya udah membahas ya mengenai kesepakatan para pihak, yaitu bahwa para pihak itu harus dalam kondisi bebas, tanpa tekanan, ya. Kemudian bebas dari paksaan, penipuan, dan seterusnya. Bahkan istilahnya itu tanpa kesepakatan tidak ada dasar dari suatu kontrak. Ya. Tadi mengenai hal tertentu ya, jadi objeknya harus jelas, terukur, dapat ditentukan, dapat dilaksanakan, dan memiliki nilai ekonomis atau manfaat hukum yang nyata. Nah, ini akan saya tegaskan kepada Anda, karena kan hukum kontrak ini mengatur harta kekayaan. Jadi mengatur mengenai transaksi di lapangan yang berkaitan dengan harta benda. Yang ini saya sampaikan adalah begini, Pak Anas, kalau misalnya nih, mohon maaf ya, kan kadang-kadang ada orang yang butuh darah ya, karena orang sakit atau kerabatnya membutuhkan transfusi darah ya. Dan seringkali mereka pasang pengumuman, katakanlah butuh golongan segera golongan darah AB. Itu kan nggak banyak di PMI, nggak banyak, stoknya nggak banyak. Nah, kemudian mereka mendapatkan donor atau orang yang bersedia menyumbangkan darahnya. Nah, kemudian dikasih uang. Pertanyaannya, apakah ini jual beli darah atau tidak? Masuk kategori jual beli darah atau tidak? Ini tidak masuk kategori. Kenapa? Karena di Indonesia itu tidak boleh menjual organ tubuh manusia, termasuk bagian-bagian pretelan dari organ tubuh manusia itu sendiri, termasuk darah. Karena itu istilahnya bukan jual beli darah, tapi donor darah. Jelas ya? Kenapa sih Pak Anas? Karena objeknya ini terlarang oleh undang-undang. Jadi undang-undang kesehatan itu ditegaskan bahwa
organ tubuh manusia, termasuk bagiannya, pretelannya, apapun yang berkaitan tubuh manusia itu tidak boleh diperdagangkan. Nah, kemudian yang keempat yang tadi saya jelaskan itu sebab yang halal ya. Jadi sebuah perjanjian itu tidak boleh melawan undang-undang. Ya, perjanjian itu harus atau kontrak itu harus selaras ya dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi makanya contohnya adalah narkoba, perjudian, atau penjual beli barang-barang terlarang, atau bahkan barangnya itu legal, tapi cara masuknya ilegal, itu terlarang juga. Misal penyeludupan barang BM, black market ya, itu nggak boleh secara hukum. Kenapa? Karena barang tersebut itu menyalahi aturan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku. Nah sekarang ya, bagaimana konsekuensinya? Kalau misalnya ya ada pelanggaran, kalau misalnya kemudian syarat-syarat itu tidak terpenuhi, ya, misalnya apa? Misalnya pertama, kesepakatannya itu dipalsukan. Kesepakatannya itu kemudian dibuat dalam kondisi tertekan atau dipaksa, ditodong, diintimidasi, diancam, ya. Kalau itu yang terjadi, maka dapat dibatalkan. Yang kedua, kalau syarat objektif yang dilanggar, kalau sebab yang halal dilanggar atau hal tertentu dilanggar itu gimana Pak Anas? Kalau ini lebih berat lagi. Kenapa? Karena oleh hukum dianggap batal demi hukum. Kalau dapat dibatalkan, artinya kalau para pihak sepakat nggak usah dibatalin, nggak apa-apa. Jelas ya? Tapi kalau ini, kalau batal demi hukum, artinya dari awal perjanjian atau kontrak tersebut dianggap tidak ada. Nah kemudian, ya, saran yang praktis ya, dari ketentuan atau perkuliahan hari ini, kalau Anda nanti di lapangan menemukan suatu kontrak atau buat suatu kontrak atau buat suatu perjanjian, pastikan 4 syarat tersebut telah terpenuhi. Ya, jangan sampai salah satu atau salah dua atau keempat tidak terpenuhi. Kemudian yang penting nih dalam kehidupan sehari-hari, ya, dokumentasikan, ya, catat komunikasi dan bukti persetujuan atau bukti kesepakatan, ya, karena ini pintu awalnya untuk membuat suatu kontrak atau suatu perjanjian. Jelas ya? Bagaimana mungkin Anda mau klaim suatu kontrak atau suatu perjanjian, tapi tidak ada dokumentasinya, tidak ada catatannya, tidak ada buktinya, ya, ini akan menyulitkan buat Anda. Karena itu nanti yang penting pada saat Anda di lapangan adalah dokumentasikan dan catat komunikasi serta bukti persetujuan atau kesepakatan. Oke, ada lagi? Silakan. Yang mau bertanya? Cukup, Bapak? Oke, kalau cukup, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi ya, nanti di perkuliahan berikutnya. Dan jangan lupa, nanti ada cek di e-learning, ya, ada bacaan-bacaan yang bisa Anda baca. Dan kemudian jangan lupa nanti buat tugas kelompok dan kasusnya. Sampai jumpa dengan waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.